oleh Kabid Tindakan serta tim dari bagian hukum. Ada Kasubag Ekonomi dan Analis Penyusunan Perundang-undangan Bu Dewi. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dengan mengucapkan puji Tuhan kita dapat berkumpul dan melanjutkan. Saat ini kita masuk langsung ke dalam pasal yang terakhir dilanjutkan, pasal kedua. Nanti pada Pak Ketua mungkin nanti membahas seperti apa, apakah kami nanti yang ingin membacakan supaya masuk akal. Tapi dari hasil kesepakatan rapat terakhir untuk masukan-masukan yang bersifat substansi itu kita sudah lanjutkan mungkin dalam penjelasan, jadi supaya lebih jelas dalam pasal ini jangan sampai penjelasan cukup jelas, sebenarnya cukup jelas. Dan untuk informasi terakhir, kami dari bagian hukum membahas tentang adanya sanksi. Kita memasukkan administratif nanti dalam perwali, sementara untuk sanksi pidana piringan tetap di dalam perda. Mungkin itu Pak yang disampaikan terakhir untuk melengkapi apa yang ada di dalam draft rancangan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Jadi Ada justisial, pengawasan seperti apa, siapa berbuat apa. Jadi teknisnya, Bu. Kalau ini kan buklatnya teknisnya. Nah, kemudian nanti ada seperti lembaran yang juga harus diisi seperti apa. Tentunya ini tidak menambah lagi. Jadi yang sudah diatur sini tidak akan lagi diatur, tetapi hanya ingin dijelaskan mungkin supaya perwali nanti itu lebih konkret. Ada beberapa hal memang yang kita bahas, ketentuan terhadap penjatuhan sanksi administratif apakah semuanya sama? Tidak. Jadi berbeda, tiap-tiap tertib ini berbeda. Itu yang nanti dimasukkan dalam satu perwali. Jadi kalau memang yang sudah diatur ini jelas, ini contohnya seperti pasal 59 teguran tulisan, teguran tertulis. Ini kan ada belakang. Teguran tertulis itu seperti apa belakang? Itu Bu yang dimasukkan di dalam perwali tersebut untuk menegaskan saja. Tetapi prosedur yang sudah ada tidak akan kami ulang lagi di perwali. Mungkin. Nah, yang paling real ketika perda ini ditetapkan, itu yang paling enak itu sebenarnya tipiring. Jadi sama seperti KTR itu paling enak langsung tipiring Pak. Nah, sanksi administratif ini yang dimaksudkan, kami melihat ada beberapa masukan, contohnya seperti ketika tertib itu menggambar sembarangan. Ini kan kita masukkan ada usulan untuk nanti mengembalikan tidak dengan denda pembayaran atau hanya teguran tertulis, tetapi harus mengembalikan situasi seperti awal. Nah, ini nanti yang seperti Bapak sarankan, mungkin kami akan tuangkan di dalam perwali masukannya. Nah, teknisnya Pak, saya karena bagian hukum ingin melihat bagaimana peraturannya lebih komprehensif nanti seperti yang Bapak sampaikan. Kalau gambaran terhadap sanksi pidana piring udah saya rasa sudah jelas, tetapi untuk perwali ini kalau memang mau dimasukkan tidak perlu dimasukkan dalam perwali nanti yang terlalu banyak, saya sepakat. Tapi teknisnya bagaimana? Berarti semuanya harus dimasukkan di perda. Itu aja. kalau dengan dibuatkan lampiran gimana? Bisa? Ketika tidak mau, ya udah denda pidana, gitu Pak ya. Jadi langsung aja karena dia tidak mau patuh kepada sanksi administratif yang tadi itu ingin memberikan kemudahan, tapi dia tidak mau, udah sanksi denda aja, kita proses di persidangan. Mungkin seperti itu Pak yang disampaikan supaya di dalam perda ini juga ada ketegasan. Mungkin seperti itu kalau kita merujuk kepada contohnya di pasal 12 Pak. Pasal 12 itu tertib trotoar itu ada sekitar berapa huruf itu. Kita rujuk di pasal 12, kemudian kita buka di pasal 59. Teguran tertulis, lisan tertulis dan sebagainya. Ujungnya nanti kalau dia tidak mau melaksanakan itu semua sesuai dengan sanksi administratif, kita sepakat langsung aja dipidana ringankan. Tapi ada indikatornya yang jelas sehingga nanti teman-teman Satpol PP di lapangan tidak ragu-ragu lagi. Ini kalau masih ada tentang denda yang seperti saat ini memang karena kebijakan kita tidak bisa samakan PSBB dengan nanti pada saat perda ini berlaku gitu. Mungkin seperti itu gambarannya Pak yang diinginkan oleh teman-teman Satpol PP, sehingga saya sepakat jika memang mau dimasukkan di dalam denda administratif, anggaplah membayar denda 50.000
Ya, kita tuangkan semuanya sampai dengan ini contohnya apakah sampai coret-coret sampai dengan denda administratif tadi itu membayar kan begitu ya Pak ya. Jadi ada tingkatannya sebagaimana masukan dari Bapak Ibu, tidak semuanya juga nanti masuk ke dalam sanksi administratif seluruhnya mungkin begitu. Tapi sampai dengan tahapan contohnya kan tidak mungkin sampai pembongkaran ya, ada juga nih yang ada bongkaran kan ada tertib yang tidak ada pembongkaran mungkin seperti itu Pak. Inilah fungsinya kalau saya lihat di pasal 34 kita akan masukkan di dalam perwali Pak, di dalam perwali yang tadi belum jelas tadi dari beberapa tertib yang harusnya dijelaskan. Mungkin itu Pak yang bisa nanti saya masukkan di dalam konstruksi. Artinya di pasal 34 ayat 1 dimohon masukkan lagi ketentuan ayat 1 ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penindakan non justisial sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 1 diatur dalam peraturan wali kota. Mungkin terkait dengan apa yang disampaikan oleh Andi tadi bahwa non justisial itu termasuk pengawasan. Nanti dalam penjelasan Pak nanti kita akan sempurnakan lagi. Iya Pak ya, seperti itu. Menurut saya sebenarnya di dalam pengertian penindakan non justisial itu sudah termasuk pengawasan. Nah, pengawasan itu dalam kegiatannya seperti teguran lisan, teguran tertulis itu adalah bagian daripada pengawasan. Sehingga tidak perlu lagi kita membedakan adanya pengawasan dan sanksi administratif. Pengawasan itu sudah dilakukan di dalam penindakan non justisial. Sehingga pengertian itu saja yang harus diperjelas nanti bahwa bagian daripada penindakan non justisial itu ya sudah masuk di dalam pengawasan itu dan sanksi administratif. Itu aja yang mungkin saya bisa sampaikan, itu seperti itu. Mungkin kalau ada pemahaman yang lebih simpel lagi seperti saran Ibu tadi, penindakan non justisial sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 huruf A merupakan pengenaan sanksi administratif. Ini sebenarnya redaksinya merujuk kepada sanksi administratif saja, tidak membahas tentang pengawasan lagi. Mungkin begitu yang saya lihat. Kewenangan PPNS ini harus diperkuat. Kalau hanya merujuk kepada penyidik Polri, itu lama dikorwas nanti. Ya kan Pak ya? Nah, jadi ceritanya bisa panjang ya. Makanya saya memberikan penguatan. Saya sampaikan selama saya di sini saya akan memberikan penguatan melalui Perda Timur. Jadi masukannya nanti kita sepakat dulu dari Dewan seperti apa. Jadi tidak abuse of power. Ketika pelaksanaan di lapangan nanti dilakukan apa? Memang ada aturannya. Mungkin begitu Pak yang diatur. Kuasa penuntut umum nanti saya buat juga seperti apa. Mungkin begitu di pasal 35 ayat 2 tindakan penyebut perundungan. Sepakat? Ya. Lanjut pasal 36 penindakan atas pelanggaran peraturan daerah dilakukan sesuai dengan pedoman teknis operasional PPNS. Pedoman teknis operasional PPNS. Ini sudah tahu di mana? Ini harus dipertegas kalau operasional PPNS. Kalau ada May it be